Sebagai bendahara saya betul-betul strict gitu. Jadi ketika saya mendapatkan uang segitu ya dari usaha gitu, saya betul-betul memaksimalkan profit itu tuh betul-betul untuk kembali ke modal, diputar lagi ke modal. Jadi gimana kemampuan kita untuk bisa menahan keinginan untuk memanfaatkan uang itu untuk keperluan pribadi itu sih Mas. Gitu. Jadi tahan dulu deh kesenangan untuk belaga jadi owner skincare lah ibaratnya kayak gitu ya. Wow, flexing apa udah tahan dulu. Sampai teman-teman saya tuh mereka tuh nggak percaya kalau saya tuh owner skincare gitu. Ah, masa sih Mbak? Lo iya gitu. Yang mana Instagramnya gitu? Saya tunjukin yang ini gitu. Ya ampun, kenapa Mbak kok nggak flexing? Apa yang mau di flexing? Saya bilang gitu. Apalah yang mau di flexing gitu? Lo iya Mbak, kan owner itu kan dia flexing. Tak bilang ya Allah, untuk apa flexing kayak gitu tuh lebih banyak mudorotnya lah. Kalau itu bukan saya dan bukan Awar Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Albatoti. Saya lahir di Jeddah. Kebetulan kami keturunan Arab yang ada di Indonesia. Usia 39 tahun. Domisili aslinya di Malang, cuman kami ikut suami dinas di Palangkaraya sekarang. Pendidikan saya apoteker di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian sebenarnya majoringnya itu bukan di industri, tapi justru di rumah sakit. Basic pendidikan saya itu di rumah sakit sebetulnya gitu. Pernah kerja sebagai apoteker di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah di Saiful Anwar Malang sini. Kemudian setelah dari rumah sakit saya pindah jadi tenaga pengajar, jadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang gitu. Jadi sebenarnya sudah masuk NIDN-nya, sudah punya, sudah ikut pekerti juga. Cuman karena qadarullah ya perjalanan hidup ya mengharuskan saya harus menghentikan cita-cita sih. Jadi dosen dulu. Saya dulu karena saya punya basic di rumah sakit Saiful Anwar itu sebagai ward pharmacist atau apoteker yang dia bekerjanya itu bukan di apotek tapi justru di ruangan pasien. Jadi kebetulan waktu itu saya ditempatkannya itu di ruangan kegawat daruratan bedah. Jadi memang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sih sama kosmetik ya. Justru lebih ke arah pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan, kemudian pasien post operasi dan juga reoperasi itu di ruangan saya. Nah, saya farmasis yang menyediakan semua kebutuhan terapi obat pasien gitu. Nah, dari situ saya ngelamar kerja sebagai dosen pengajar di Brawijaya. Kebetulan yang dibutuhkan itu farmasis yang dia terkait dengan bedah sebetulnya. Akhirnya saya diterima dan di situ saya mengajarnya itu justru farmasi klinis yang terkait dengan bedah dan juga kegawat daruratan. Agak nyempal sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya masih di Malang ya, posisinya masih di Malang. Itu saya baru menikah kurang lebih sekitar 1 tahun, itu saya hamil, saya punya anak, bayi. Di situ saya memikirkan kalau misalkan saya masih terus melanjutkan cita-cita saya jadi dosen dan itu pasti akan mengurangi waktu saya dengan anak. Dan juga anak ini juga berjauh-jauhan sama ayahnya gitu ya. Terus akhirnya saya mikir, udah nggak bisa ini, saya harus yang ngalah untuk berhenti dulu dari cita-cita saya sebagai dosen. Meskipun dibilangnya sayang sudah ikut pelatihan sana-sini gitu ya, sudah punya NIDN juga, saya sudah mengikuti basic pendidikan pekerti juga sebagai dosen gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya ikut suami pindah ke Serang, Banten di asrama militer grup 1 Kopassus waktu itu. Jadi beda. Itu dua dunia yang jauh berbeda gitu ya. Dari situ terus akhirnya ya saya nganggur jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, waktu itu saya memang kebetulan saya punya kondisi dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu adalah kondisi di mana kulit itu dia mudah untuk mengalami alergi, gatal-gatal, bahkan untuk sebab-sebab yang kita tuh nggak tahu ini gara-gara apa ya gitu. Bisa gara-gara air, bisa gara-gara serat kain, bisa gara-gara kondisi dingin, bisa gara-gara sesuatu yang kita nggak tahu lah, makanan apa segala macam. Jadi itu makanya dia ada nama atopiknya gitu. Atopik itu artinya dia tidak teridentifikasi dengan jelas, banyak
penyebabnya dan juga faktor lah. Akhirnya dari situ pada saat saya pindah ke Serang, di situ memang kualitas airnya berbeda dengan yang ada di Malang ya gitu. Saya mengidentifikasi apa gara-gara air ya. Itu kulit sebadan saya tuh makin parah gatal-gatalnya gitu. Makin parah gatal-gatalnya itu kalau bisa dibilang tuh hampir sebadan Mas. Jadi mulai dari tangan, kaki, area dalam itu juga mengalami, saya pikir gara-gara apa ya gitu. Terus nah itu berdampak juga ke anak saya gitu. Waktu itu anak saya juga kok semakin parah. Kebetulan suami juga ada kondisi alergi juga. Jadi kami berdua suami istri punya kondisi alergi. Suami saya rinitis alergi dan juga ada eksim. Saya juga ada eksim sama dermatitis atopik. Jadi kebetulan anak kami tiga-tiganya juga mengalami kondisi yang sama gitu. Nah pada saat di Serang itu kondisi makin parah dan saya tidak punya alternatif untuk menghentikan itu semua gitu loh. Anak saya juga lebih parah lagi gitu. Terus tiba-tiba saya tuh mulai mikir apa gara-gara produk yang saya pakai gitu loh. Saya waktu itu cari di Serang itu sabun yang betul-betul dia bebas SLS sih. Saya sudah mulai aware ini kayaknya gara-gara SLS. SLS itu adalah deterjen sintetis yang digunakan di produk pembersih, baik di sabun, shampoo maupun deterjen rumahan gitu loh. Akhirnya saya mau menghentikan itu semua. Saya cari waktu itu di Serang sabun-sabun yang terbuat dari bahan alami, tapi ternyata tuh masih ada campurannya. Jadi kalau di Indonesia ini sabun pembersih itu kalau yang alami itu ada sebagian tuh masih ditambahkan dengan sisi SLS-nya supaya busanya makin banyak gitu. Nah, saya cari yang benar-benar murni alami. Nah, pada tahun 2012 itu susah sekali nyari sabun yang betul-betul alami ya. Saya baru nemu mungkin 1-2 sabun aja di Jakarta dan itu pun harganya mahal sekali. Satu sabun itu pada saat itu harganya sudah sekitar 60 ribuan. Dan itu, aduh kayaknya nggak bisa nih kalau saya harus menggunakan sabun itu terus-menerus. Sedangkan kan itu jadi kebutuhan harian gitu. Bukan cuma 1 kali 2 kali pakai selesai gitu. Akhirnya saya belajar gimana caranya saya bikin sabun alami sendiri gitu. Waktu itu saya buat di rumah, saya masih ingat sekali, saya pakai cetakan-cetakan kue yang dari bahan aluminium itu, sabunnya dari minyak kelapa sawit, dan juga minyak zaitun dengan madu yang kita konsumsi sehari-hari. Cuman satu cetakan kecil ini, terus saya coba pakai, kok membaik kondisi kulit saya gitu. Terus dari situ saya muncul ide tuh, kayaknya ini bisa nih kalau misalkan saya produksi terus-menerus untuk kebutuhan saya, anak-anak dan juga suami, kemudian bisa jadi nih kalau ini jadi nanti jadi bisnis yang bisa nambah penghasilan lah buat kegiatan saya kan waktu itu selesai berhenti dari dosen. Itu pertama kali saya bikin itu saya pakai mixer yang ada di rumah gitu ya. Saya pikir saya pakai mixer kue. Saya pakai mixer kue. Ternyata itu nggak jadi Mas. Aduh ini kok lama sekali ya. Akhirnya saya pelajari lagi nih kayaknya harus bikin dengan alat yang proper. Akhirnya sama suami dibantu, udah kamu dikasih modal. Waktu itu saya modalnya sekitar 400-500 ribu. Saya diajak ke Tangerang, waktu itu dari Serang ke Tangerang itu jaraknya kurang lebih 2 jam. 2 jam kita belanja di situ, ada hand blender, kemudian ada timbangan. Jadi kita pakai alat yang sudah mulai dipisahkan. Kemudian belanja bahan baku juga, minyak zaitun. Kita pakai minyak zaitun itu juga impor ya dari Spanyol dan juga bahan-bahan yang lain gitu. Nah, dari situ akhirnya saya punya cetakan sendiri, saya punya hand blender sendiri, saya punya bahan-bahan sendiri. Terus akhirnya bisa diproduksi dengan sesuai sama yang saya mau gitu. Dan hasilnya pun juga bagus gitu. Tahun 2013, jadi setelah saya melahirkan anak kedua, itu saya sempat berhenti beberapa bulan waktu saya melahirkan itu. Saya pikir itu kan karena awalnya sudah sebagai sampingan aja ya, saya pakai bikin, ada yang mau beli silahkan, nggak apa-apa gitu. Pada saat saya setelah melahirkan, momen dimana anak saya itu dia mengalami cracking, jadi kulitnya itu di area punggung bagian belakang sama lengan atas itu dia mengalami kering yang luar biasa, memerah dan juga sampai pecah gitu loh. Itu saya pakai sabun segentle apapun yang saya temukan di supermarket, nggak mempan gitu. Jadi yang namanya hadiah lahiran sabun segitu banyaknya itu semuanya nggak kepake gitu. Karena justru makin parah kondisi kulit saya. Terus akhirnya saya memutuskan, aduh nggak bisa nih, saya harus balik produksi lagi secara rutin. Dan di saat itu juga teman-teman yang awalnya minta sabun kapan bikin lagi muncul terus gitu loh. Akhirnya saya memutuskan ini kayaknya harus diseriusin ini. Nah dari situ akhirnya saya mulai memproduksi jumlah
agak banyak dari biasanya. Saya beli rak, saya beli keranjang untuk curing sabun, karena sabun ini dia butuh waktu 3-4 minggu untuk siap pakai. Jadi memang harus didiamkan dulu gitu. Akhirnya saya beli itu semua, dan pertama kali jualan memang kalau online di Facebook ya. Di Facebook teman-teman banyak sekali yang beli. Pada saat itu ya bagi saya udah lumayan ya gitu, nggak yang banyak banget. Tapi itu sudah bagi saya ini ada peluang gitu loh untuk bikin sabun natural ini diterima di pasar Indonesia. Waktu itu ya satu-satunya sosmed yang ibu-ibu punya ya, Facebook gitu. Benar-benar murni dari inbox Facebook, kemudian kita kasih nomor WA. Waktu itu sudah awal-awalnya ada WA, itu kita manfaatin betul itu. WA order melalui WhatsApp itu masuk terus gitu ya. Dari teman-teman sih, terutama teman-teman yang pertama teman-teman farmasi yang tahu sama saya, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman SMA kayak gitu. Terus akhirnya lama-lama setelah muncul Instagram pertama kali, akhirnya kita bikin akun Instagram dengan nama Akila Handmade Soap gitu. Akila Handmade Soap itu nama awalnya kami. Akila nama anak saya yang perempuan gitu. Nah dari situ baru tuh saya posting-posting. Itu semakin meluaskan jumlah pembeli yang awalnya dari teman-teman sendiri. Akhirnya kita dapat pembeli yang sama sekali kita nggak tahu gitu ya. Mulai dari Aceh, waduh luar biasa nih, dapat pembeli dari Bali, dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua gitu. Jadi itu pengalaman pertama sih, benar-benar membantu sekali ya sosmed itu gitu. Ingat sih, pertama kali saya kalau ingat hitung-hitungan itu 1 bulan itu dapat 1,5 juta. Itu tuh udah bagi saya yang ibu rumah tangga biasa, aduh lumayan ini bisa beli bahan baku lagi. Kan waktu itu minyak zaitun harganya nggak murah ya, betul, mahal sekali. Kita beli yang 3 liter, habis beli lagi, habis beli lagi. Jadi yang namanya modal dari suami itu kita puter terus, ya bener-bener dipakai untuk bisa meluaskan modal gitu. Cetakan dari awalnya kita cuma punya 2, kita beli lagi. Minyak zaitun yang awalnya kita beli 3 liter, nambah 5 liter, nambah 10 liter, kayak gitu. Kemudian awalnya saya nggak punya display, sama suami diambilkan lemari yang nggak terpakai gitu ya, dipakai buat tempat displaynya saya gitu. Nah dari asrama militer itu, terus akhirnya berkembang tuh. Ibu-ibu asrama beli, ibu-ibu komandan. Sampai akhirnya saya diminta sama ibu komandan batalion saya untuk melatih ibu-ibu yang ada di batalion kami, batalion 1-2 di grup 1 Kopassus itu untuk punya keterampilan. Nah itulah exposure pertama saya ke lebih banyak orang lagi ya. Ibu komandan grup tahu saya punya keahlian itu, saya diminta untuk memberikan keterampilan saya ke ibu-ibu yang lain. Bahkan sampai dipercaya pada saat kunjungan-kunjungan besar yang ada di Jakarta Pusat, yang mewakili Persit Pusat, itu saya diminta untuk mewakili dari grup 1 Kopassus gitu. Waktu itu sempat ada kunjungan dari kementerian, kunjungan dari Kasat, bahkan yang terakhir itu kunjungan dari Menteri Luar Negeri Australia. Itu saya diminta untuk bisa berdemo di depan dia, itu luar biasa sih. Jadi waktu saya pindah dari Malang, kan ya itu ya qadarullah ya. Kami berusaha supaya setelah suami selesai sekolah spesialis itu penempatannya di Malang gitu. Tapi ya itu tadi takdir ya. Kita akhirnya pindah ke Pontianak gitu. Kita pindah ke Pontianak itu pengorbanan besar sih. Kita pindah ke Pontianak itu kita menjual banyak barang, ibaratnya habis-habisan lah yang ada di sini, karena selama suami sekolah itu yang mensupport itu mayoritas untuk kebutuhan rumah tangga itu dari Akila. Saya menabung sedikit-sedikit untuk keperluan kami mau beli rumah itu dari usaha ini gitu. Terus habis itu akhirnya suami penempatan di Pontianak itu akhirnya menjual semua tabungan yang sudah saya kumpulkan dari usaha ini gitu, untuk membesarkan usaha ini. Akhirnya terpakai untuk kami pindah ke Pontianak, yang saya hitung-hitung itu kami pindah itu habisnya hampir 100 juta. Nah mungkin dari situ ya suami ngerasa terlalu berat lah ibaratnya yang harus saya kasih untuk mensupport pekerjaan suami gitu. Akhirnya setelah suami kondisi ekonominya sudah lebih stabil, saya merasa benar-benar disupport sekali sama dia untuk bisa membesarkan usaha ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Mungkin kalau misalkan bukan hanya support ini ya, bukan hanya support dari finansial aja gitu. Berapa kali saya sudah minta, kayaknya saya mau berhenti aja, saya udah capek. Saya ibu 3 anak ya, dengan belum nanti
sibuk di Persib, belum lagi nanti saya harus ngurusin 3 anak sekolahnya karena suami mobile sekali, seorang militer dan juga seorang dokter bedah. Waktu mana lagi yang saya bisa punya gitu untuk mengharapkan waktu dari suami? Saya nggak bisa mendapatkan waktu lebih lah dari suami gitu. Mungkin dari situ suami memberikan dukungan luar biasa sebisa yang dia punya ya, karena dia waktu itu untuk keluarga betul-betul minimal gitu. Waktu saya mau berhenti untuk udah saya mau nyerah aja gitu, ibaratnya bukan nyerah karena apa ya, ini sebenarnya passion saya gitu loh. Saya tuh merasa terhibur dengan saya membuat sabun gitu. Saya selama di Malang semua sabun-sabun itu saya yang memproduksi gitu. Jadi ketika saya pindah ke Pontianak, saya serahkan ke 2 karyawan saya gitu. Jadi saya tidak punya hiburan lagi lah istilahnya gitu. Saya kan terhibur karena saya membuat. Jadi seorang soap maker itu merasa terhiburnya itu ketika dia sedang proses membuat sabun. Kita menikmati sekali gitu loh. Tapi ketika itu tidak bisa kita lakukan, cuma jualan saja, itu mindsetnya sudah mulai berubah tuh. Kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana usaha ini supaya tetap ada, supaya tetap long last, supaya tetap bisa menggaji karyawan. Itu pressure-nya itu semakin bertambah gitu. Saya ingat kata-kata Bu Eli Risman. Jadi beliau berkata gini, kurang-kurangin ekspektasi, kurang-kurangin harapan yang terlalu besar untuk bisa sempurna di semua bidang. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelaku usaha, ataupun sebagai pemegang amanah yang lain gitu. Ada penelitian menarik yang waktu itu disampaikan, yang sampai saat ini tuh akhirnya saya pegang gitu loh. Saya nggak lagi merasa galau ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Penelitian itu dilakukan selama sekian puluh tahun. Ada sekelompok peneliti di Amerika kalau nggak salah. Dia itu meneliti selama kurang lebih 30-40 tahun. Di sekian ribu wanita yang dia berperan sebagai istri, ibu, dan juga pelaku usaha. Dan selama 40 tahun itu tidak ada satupun dari sekian ribu korespondennya itu yang berhasil di 3 bidang ini. Entah itu dia berhasil di 2 sisi, yang satunya masih terlalu lambat, atau mungkin dia tokcer di usahanya tapi dia ada bermasalah di hubungan suaminya ataupun dengan anaknya. Jadi tidak akan pernah ada yang sempurna. Maka saya sudah mengambil keputusan, kayaknya saya nggak mau untuk masa-masa sekarang ya, karena anak saya masih kecil-kecil, saya tidak mau mengorbankan hubungan saya dengan suami, saya nggak mau mengorbankan hubungan saya dengan anak, maka saya persilahkan usaha saya berjalan dengan lambat gitu loh. Jadi saya nggak terlalu mempressure diri saya supaya ada target penjualan per bulan sekian, itu saya nggak bisa gitu, karena saya harus mempertahankan kewarasan saya ya sebagai ibu dari 3 orang anak tuh, saya harus bisa maksimal lah, meskipun saya pun sampai sekarang juga ngerasa saya masih belum maksimal gitu loh untuk mendidik 3 anak kami itu dengan sebagus mungkin gitu. Pasti ada kurang-kurangnya gitu. Maka saya untuk saat ini saya menempatkan usaha itu di urutan ketiga gitu loh. Setelah peran saya sebagai istri, ibu, baru pengusaha gitu. Tapi meskipun seperti itu, saya tuh bertekad dalam hati, ya Allah, saya tuh penasaran sih, Engkau itu akan membawa aku itu ke jalan mana gitu loh. Saya nggak punya background pengusaha, orang tua saya bukan pengusaha, kakek nenek saya juga pengusaha, ya kecil lah, bukan pengusaha seperti ini gitu loh. Saya tuh penasaran aja, Allah itu akan menaruh saya tuh sampai sejauh mana gitu loh. Karena asal niat saya pada saat awal saya mendirikan usaha sampai 12 tahun ini ya, saya pengen niat itu tuh nggak akan berubah gitu loh, apapun yang terjadi gitu loh. Ya saya berniat gini, kalau misalkan seorang muslim itu kan usahanya itu harus selalu dikaitkan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau misalkan kita sebagai pengusaha, ya berarti tunjukkan fungsi atau peranmu sebagai seorang hamba itu dalam bidang usaha gitu loh. Artinya apa? Kamu menggunakan ini sebagai sarana untuk memberikan manfaat ke orang yang semampumu aja gitu, nggak perlu banyak. Kamu bisanya menghidupi untuk sekarang, misalkan karyawan saya ada 5 ya, sudah berkurang dari yang sebelumnya ada 7. Ya sudah, kamu manfaatkan usahamu ini untuk menghidupi 5 karyawanmu gitu. Kamu bisa memanfaatkan usahamu ini untuk bisa berbagi dengan orang tua. Ibu saya tinggal 1, saya harus berbakti dengan ibu saya gitu. Saya punya saudara banyak sekali anak yatim gitu loh. Banyak sekali anak yatim. Saya harus bisa membantu mereka semampu saya setiap bulan secara rutin gitu loh. Saya merasa bahwa kayak pendapatan yang besar kalau untuk income saya, ya balik lagi ya, mereka itu prioritas saya, karyawan, ibu, dan juga saudara-saudara yatim kami itu prioritas saya gitu loh. Kalau saya sendiri, hidup saya sudah ditanggung sama suami gitu loh. Itu sudah sangat mencukupi lah ibaratnya. Jadi Allah
menggantikan 5 tahun perjuangan kami awal di Malang ketika suami sekolah itu sudah dibayarkan sekarang sama Allah gitu melalui rezeki dari suami. Sedangkan kalau karyawan siapa yang membiayai? Kan saya gitu. Ibu saya, saudara kami yang yatim yang bisa membantu ya saya gitu loh. Jadi akhirnya saya menggunakan itu untuk membantu orang gitu. Jadi ya artinya itu ibaratnya itu sudah mission accomplished, sudah tercapai gitu loh. Meskipun nanti dia bertambah besar, seandainya awar akila bertambah besar, niat itu nggak boleh berubah gitu. Yang boleh berubah itu hanya pertambahan dari orangnya yang dibantu gitu, bukan lagi niat yang melenceng karena apa-apa. Itu aja sih. Kita ada sabun sama shampoo. Jadi kalau di sini itu termasuk industri kosmetik golongan B. Yang kami daftarkan itu adalah perizinan untuk membuat sediaan padat. Gitu. Jadi kita punya sediaan padat sabun, sediaan padat shampoo, 2 itu. Untuk line skincare, kita tidak memproduksi di tempat produksi kita, tapi kita bekerja sama dengan perusahaan maklon gitu. Jadi perusahaan industri maklon yang dimana bahan-bahan bakunya dan konsep produknya itu berawal dari kami gitu. Jadi industrinya itu betul-betul membuatkan sesuai dengan requestnya kami gitu. Jadi ya ada sabun, shampoo, dan juga line skincare. Skincare-nya juga nggak jauh-jauh sih dari permasalahan kulit sensitif ya gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari situ. Kita fokusnya itu untuk orang yang mengalami kulit yang mudah untuk kemerahan, mudah untuk berjerawat karena kulit skin barrier yang rentan gitu. Jadi dia masih nyambung dalam koridornya awar akila. Kalau untuk saat ini kita paling banyak item terjual itu memang sabun. Gitu, sabun ya. Untuk di Shopee pun itu kita paling banyak mendapatkan traffic itu dari shopbar reguler gitu. Jadi dari shopbar reguler orang-orang beli awalnya tuh biasanya kalau saya amati orang-orang beli sabun regulernya Awar Akila, kemudian dia baru ngelirik ke produk yang lain. Nyoba shampoo, kemudian nyoba skincare. Karena biasanya kategori orang yang berkulit sensitif dan juga punya permasalahan dermatitis itu masuknya biasanya lewat sabun dulu. Ketika dia sudah percaya dengan sabunnya kami, biasanya dia akan melirik ke skincare-nya kami. Skincare dia benar-benar khusus untuk kulit gentle. Kalau dia rasa cocok, pasti dia akan stick di situ. Kita naik turun sih. Sebenarnya kalau misalkan usaha itu ada masa naik turunnya. Untuk 4 bulan pertama di awal tahun tuh biasanya merosot gitu. Merosot banget. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Juni sudah mulai naik. Gitu. Juni sudah mulai naik. Nanti puncaknya itu biasanya di akhir tahun gitu. Jadi pasti dia akan lebih naik. Itu berulang sih setiap tahun tuh saya perhatikan pasti akan seperti itu gitu. Cuman untuk per bulannya kita item yang terjual itu bisa sekitar di angka untuk sabun itu bisa di angka sekitar 300-400 pieces ya, khusus untuk sobar reguler aja. Belum yang untuk shampoo, sobar ekonomis dan juga line-line skincare-nya. Kalau di total berapa? Oh enggak, kita masih UMKM. Ini aja rame lumayan banyak karena pas kemarin 66 ya gitu. 66 kita 2 hari ini sih nyelesain orderan gitu. Ini sampai sekarang masih masuk gitu. Jadi enggak terlalu banyak sih Mas. Kalau misalkan kita kebantu sih di momen-momen kayak angka kembar itu terbantu gitu. Cuman di hari-hari biasa ini saya perhatikan 2 tahun terakhir ini emang agak menurun. Gitu. Kalau dibandingkan sama tahun 2020 sampai 2023 itu masih oke. Penjualan masih 2 tahun terakhir ini benar-benar agak lemes memang. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerasa punya keinginan untuk bisa menghypekan itu. Dulu tahun 2020, tahun 2021 itu kami pernah bekerja dengan banyak influencer mikro. Karena waktu itu saya dapat insight bahwa sekarang ini lebih bagusnya itu kita kerjasama dengan banyak influencer mikro gitu. Tapi akhirnya kita jadi ngerasa ini kayaknya bukan Awar Akila gitu loh. Karena jadi gini, karakteristik dari orang-orang yang mengikuti influencer itu berbeda dengan karakteristik orang yang dia sudah loyal banget bertahun-tahun pakai produknya kita. Itu 2 kategori pembeli yang berbeda. Orang masyarakat yang dia membeli produk, mengambil keputusan untuk membeli produk berdasarkan influencer mikro yang dia itu juga mendapatkan banyak job dari brand-brand lain. Biasanya dia itu pembeliannya itu impulsif. Jadi kalau misalkan ada produk yang baru, skincare baru yang lagi hype gitu, dia akan beli, dia akan coba gitu. Dan karena dia sering mencoba, nanti dia itu akan kesulitan untuk bisa loyal dengan 1-2 brand gitu loh. Akan kesulitan karena dia pasti akan nyari mana yang hype gitu loh. Kita kalau mau menembus pasar itu susah banget gitu. Akhirnya 1 tahun berjalan, sempat sih kita penjualan
penjualan tinggi banget waktu itu ya, karena dari situ. Tapi setelah itu turun banget gitu. Akhirnya saya mikir ini nggak bisa nih kalau pakai cara kayak gitu, ini bukan Awar Akila gitu loh. Akhirnya kami balik lagi ke edukasi sih sebetulnya. Edukasi, kemudian kita merawat customer yang sudah bertahun-tahun loyal sama kami itu kita rawat terus gitu loh. Gimana caranya supaya memberikan pelayanan yang maksimal, nggak yang coba sekedar jualan gitu aja. Tapi kalau dia mendapatkan masalah atau dia butuh informasi apa, dia mau konsultasi ke saya pasti akan balas gitu loh. Jadi kita juga membuka layanan konsultasi dengan apoteker terkait dengan permasalahan kulit, dan itu nggak hanya kita memberikan rekomendasi produk kita aja, nggak Mas. Jadi saya biasanya akan ngelihat sudah punya produk apa saja gitu, permasalahan kulitnya apa. Jadi kita juga melakukan patient assessment ya. Itu kepake sih ilmunya saya waktu di rumah sakit, akhirnya kepake gitu ya. Saya mengassessment pasien berdasarkan riwayat penyakit, kemudian riwayat penggunaan produk-produknya apa saja. Kalau misalkan ada produk yang memang bisa digunakan di rumahnya tanpa membeli baru, saya akan merekomendasikan nggak usah beli gitu loh. Tetap gunakan itu, atau mungkin ada yang nggak perlu dipakai, ini jangan dipakai gitu. Jadi nggak melulu solusinya itu membeli produknya Awar Akila gitu. Itu sih yang akhirnya mungkin banyak orang tuh lebih percaya ya ke kami. Kalau dikonversi, omsetnya berapa? Kalau UMKM ini? Per bulan atau per tahun, Mas? Per bulan. Mentok di angka sekitar 30-40 juta. Ultimate Yacht free 1 daily moisturizer ya. Jadi yang di depan Profit itu kurang lebih itu sekarang itu profitnya sekitar 50%-an ya gitu. 50%, tapi saya balikin lagi sih Mas, karena sejauh ini tuh saya nggak pernah mengambil profit gitu. Profit itu selalu baliknya itu saya rupakan ke modal gitu loh. Sama ya itu tadi, meskipun suami juga membantu modal ya, tapi saya ngerasa itu sebagai hutang usaha. Saya nggak, meskipun suami bilang udah nggak, gampang dia bilang gitu. Cuman kan itu ya dari uang tabungan kami ya. Saya ngerasa itu saya anggap sebagai hutang usaha gitu. Jadi setiap kali saya punya profit berlebih itu biasanya akan saya pakai untuk membayar hutang usaha lah gitu. Saya berusaha disiplin terhadap keuangan ya. Saya nggak mau terlena. Misalkan suami dimintain, saya pinjam uangnya dong buat misalkan ambil produk ke pabrik gitu ya, bayar produk ke pabrik gitu loh. Saya nggak menganggap itu sebagai cuma dikasih, enggak. Saya menganggap itu sebagai utang usaha yang saya harus cicil ke suami gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini saya nggak punya utang usaha sama bank, sama sekali nggak ada. Jadi itu murni dari modal yang diputar dan juga bantuan utang usaha ke suami. Kayak gitu sih. Tapi menarik loh. Ya, alhamdulillah sih. Itu salah satu yang sejauh ini saya syukuri. Saya nggak pernah ada masalah berat-berat lah sama suami gitu ya. Karena ya itu tadi balik lagi. Kalau misalkan kita peran utamanya itu sebagai istri gitu, jadi mau tidak mau itu adalah peran utama yang nggak akan boleh kita gantikan sama sekali. Jadi jangan pernah bisa bergerak, jangan pernah mengambil keputusan apapun, bahkan di bidang usaha ya. Saya dulu pernah mengambil keputusan usaha untuk menarik investor, meskipun investornya saudara sendiri ya gitu. Cuman waktu itu saya nggak bilang sama suami. Terus suami bilang, oh kamu kok nggak cerita sama aku gitu? Kamu kekurangan usaha kah gitu? Kekurangan uang kah? Akhirnya ya makin nggak jelas gitu loh, usahanya kok makin nggak karu-karuan gitu loh. Terus akhirnya saya berusaha untuk mengumpulkan kembali uang dari saudara saya yang sebagai investor itu, saya kembalikan murni. Terus kata suami, lain kali bilang ya kalau misalkan ada butuh apa-apa, bilang dulu ke aku gitu. Akhirnya dari situ saya nggak berani melangkah apapun kalau nggak diizinkan ya sama suami gitu. Dari situ line pertama lancar sama suami, alhamdulillah dapat ridho, dapat supportnya. Tugas saya sebagai istri yang mensupport suami dinas kemanapun itu, boyongan kemanapun tuh saya ikutin gitu ya. Alhamdulillah ke anak lancar, ke usaha lancar gitu. Meskipun itu bukan hal yang mudah karena saya tuh paling takut dengan perpindahan tempat ya. Ibaratnya sekarang kita dari Malang ke Pontianak, dari Pontianak ke Palangkaraya itu pindahnya itu bukan main-main gitu. Kita boyong 3 anak, isi rumah kayak diboyong semua pakai kapal, yang mana sampai Pontianak udah pecah-pecah barang itu, lemari pecah, kaca pecah, segala macam sudah rusak. Kemudian baru 1,5 tahun pindah lagi ke Palangkaraya lagi, itu kita naik perjalanan darat itu 1.500 kilo. 2 hari kita dari Pontianak ke Palangkaraya melewati hutan Kalimantan. Itu dalam hati saya mikir, ya Allah segininya ya harus ngedukung suami. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi padahal kalau saya mau aja saya ngotot gitu, enggak, udah saya di Malang aja udah gitu. Bisa aja sih sebetulnya gitu ya. Cuman saya mikir lagi gitu, mau rumah pisah-pisahan, mau rumah tangga macam apa gitu. Suami saya bilang gini, nanti ada waktunya. Kamu itu
bisa membangun usahamu tuh dengan jauh-jauh lebih maksimal gitu. Tapi tahan dulu gitu. Tunggu sampai anak-anak itu dia sudah lebih besar. Karena kalau di teori psikologinya itu, tahan dulu usia anak-anakmu sampai usia minimal 7 tahun. Setelah itu kamu bisa lebih punya waktu lebih banyak untuk bisa mengurusi peranmu yang lain gitu loh. Sedangkan anak saya yang paling kecil masih 3,5 tahun. Artinya itu kan berarti saya masih punya waktu 3,5 tahun lagi gitu untuk bisa mengembangkan usaha ini bisa jauh-jauh lebih maksimal gitu. Saya nggak mau usia anak saya itu terlewatkan gitu. Saya nggak mau saya lepas dari dia gitu. Saya harus betul-betul mendampingi anak saya itu dari dia lahir sampai minimal tuh usia 7 tahun baru saya bisa maksimal untuk mengembangkan usaha saya. Dan Nafis itu juga ada boxnya ya? Saya tidak berani berencana. Terus terang aja, saya tidak berani berencana karena rencana yang sudah saya susun bertahun-tahun yang lalu itu sudah sama Allah itu dibuyarkan gitu. Karena semenjak saya menikah itu dulu semua planning yang sudah saya buat, saya tetap seperti ini, planningnya begini. Itu kayak seolah-olah itu sama Allah itu kayak dibuyarkan, kayak ibaratnya tuh Allah itu berkata, kamu tuh jangan terlalu banyak overthinking ataupun mengendalikan banyak hal. Tidak bisa seorang Nabila itu mengontrol banyak situasi gitu loh. Udah percayakan aja sama aku, seolah-olah Allah tuh bilang kayak gitu. Akhirnya terus terang saya nggak berani planning apa-apa. Ikhtiarnya itu saya harus semaksimal mungkin memberikan respon yang tepat ketika Allah memberikan keputusan apapun. Karena saya kan masih dalam peran saya ikut sama suami dimanapun gitu loh. Sedangkan saat ini suami itu sedang pendidikan kemiliteran untuk naik pangkat dari kapten ke mayor. Dan itu nanti ada resiko, nanti mungkin saya akan pindah lagi gitu. Saya nggak tahu gitu. Makanya saya tidak mau terlalu banyak planning karena apa? Itu akan sangat membebani diri saya gitu loh. Apabila itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena saya bukan ibu rumah tangga biasa gitu loh. Saya tuh istrinya seorang tentara gitu loh. Saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai pendamping suami secara maksimal dulu. Itu dulu gitu loh. Baru setelah itu planning Our Akila itu akan ikut dengan planning saya sebagai seorang istri dan juga ibu gitu. Sampai saat ini saya tetap mau memaksimalkan penjualan sih. Ini saya beberapa bulan terakhir ini saya punya tim baru yang dia memaksimalkan advertising di Shopee, di marketplace, dan juga itu terus terang sih betul-betul membantu ya. Dulu saya sebelumnya nggak memaksimalkan sisi itu gitu. Mendadak sama Allah didatangkan si karyawan saya ini, dia menawarkan sendiri jasanya ke saya dengan harga yang balik itu tadi ya. Awalnya kan biasanya seperti itu harganya mahal sekali ya gitu. Ternyata dia bisa bekerja dengan range fee yang saya bisa afford gitu loh. Saya bisa nih gitu. Akhirnya itu ternyata membantu sekali. Nah, saya ingin memaksimalkan lagi si penjualan di marketplace dari yang sebelumnya masih lesu-lesu banget ya. Ini Indonesia lagi nggak karu-karuan ini. Supaya bisa lebih maksimal lagi. Itu aja sih, saya pengen bertahan aja sih di 2025 ini. Di saat teman-teman saya udah pada collab semua, terus terang teman-teman sudah banyak. Kita punya satu grup, jadi produsen natural Indonesia. Saya masih tergabung di beberapa tahun yang lalu, saya masih bergabung gitu. Saya memperhatikan industri sabun natural di Indonesia tuh saya perhatikan gitu loh. Dan banyak sekali teman-teman saya tuh yang sudah berguguran gitu. Saya ngerasa ya Allah, Our Akila ternyata masih bisa bertahan. Ini saya anggap itu satu udah luar biasa sekali gitu. Makanya saya bilang, udah saya nggak mau ini macam-macam deh. Pokoknya bertahan aja di 2025 ini kayak gimana gitu. Saya pengen mempertahankan karyawan saya aja. Kasihan mereka. Termasuk kena isu overclaim juga nggak? Sempat, iya. Pernah. 1 tahun yang lalu ya kalau nggak salah rame-ramenya overclaim itu. Iya betul, kita termasuk yang akhirnya beberes juga gitu. Kita mendesak pabrik itu untuk bisa lebih open sih gitu. Karena permintaan overclaim itu sama sekali itu tidak dari kami gitu loh. Kami mendesak untuk mengeluarkan semua data yang dipegang oleh pabrik ya, untuk kami minta gitu loh. Saya minta data real Mbak, saya minta data real karena saya seorang farmasis loh. Saya paham bagaimana alur produksi, saya tahu dokumen-dokumen untuk produksi, untuk quality control, saya tahu gitu loh. Saya tahu bagaimana caranya mendaftarkan produk itu ke BPOM. Saya tahu dokumen-dokumen apa yang harus dibutuhkan gitu loh. Udah Mbak, keluarin aja Mbak, saya bilang gitu. Sampai akhirnya waktu itu ya sedikit banyak ada cerita lucu sih waktu itu. Saya Zoom meeting dengan tim yang R&D yang ada di pabrik gitu ya. Saya bilang sama suami, aduh Bang, kalah aku Bang. Muka aku ini muka-muka kayak orang orang-orang polos yang kayaknya bakalan gampang lah dibodoh-bodohin gitu. Saya minta suami saya, Bang, ikutlah Zoom pakai seragamnya.
pakai baju PDL, saya bilang gitu. Terus aku ngapain di sana ya? Kan abang salah satu investornya Aura Aquila, saya bilang gitu. Terus akhirnya dari situ bukan untuk menakut-nakuti, artinya saya sendirian gitu. Saya butuh suami saya ketika saya menghadapi masalah-masalah besar seperti itu gitu. Beberapa alasan yang disampaikan oleh pabrik itu it's not make sense gitu loh. Saya nggak masuk akal. Saya seorang farmasis loh. Saya tahu abilitas bahan baku seperti apa. Nggak usah ngomongin bohong-bohong masalah itu gitu loh. Akhirnya saya bilang udah keluarin aja datanya gitu. Akhirnya betul apa yang saya sangkakan dari bertahun-tahun yang lalu itu saya sudah sering uji lab mandiri tanpa diketahui oleh pabrik gitu. Saya uji labkan produk-produk saya. Ada yang hasilnya tuh miss gitu. Saya bilang, ya apa yang salah ya gitu. Cuman waktu itu saya masih positive thinking. Akhirnya baru ketahuan kemarin itu waktu isu overclaim. Akhirnya saya hold penjualan produk saya yang krim, 2 krim ini sama ini saya hold penjualannya. Saya nggak akan rilis lagi sebelum produk ini tuh dikembalikan ke pabrik, kemudian dilakukan uji produksi ulang dan juga dilakukan uji ulang gitu. Jadi sampai uji yang dilakukan oleh pabrik dan juga uji mandiri kami ulangi lagi karena kami nggak 100% langsung percaya ya sama pabrik ya. Akhirnya kami ulangi lagi mas uji labnya. Alhamdulillah sih sudah oke gitu. Jadi ya isu overclaim itu betul-betul menghantam nggak cuman di brand besar ya, brand kecil ya jelas. Karena penjualan kami tahan, kami nggak bisa jual dengan kualitas produk yang overclaim ya tidak sesuai dengan standar yang kami minta dari pabrik. Dan rata-rata memang yang bermain adalah oknum pabrik maknunnya. Bisa dikatakan seperti itu. Saya nggak tahu ya. Ada memang produsen-produsen atau yang pemegang merek itu, dia ada juga yang merequest ke pabriknya itu supaya dikurangin. Itu juga ada. Atau mungkin ditambahkan dengan bahan-bahan kimia tertentu, kayak steroid atau mungkin hidrokinon, supaya hasilnya bisa lebih cepat. Itu nggak dipungkiri Indonesia tuh betul-betul kayak favorit gitu. Sustain yang controllable ya. Jadi dia tidak mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan hubungan dengan suami, dengan anak, dengan sekitar itu aja sih. Strategi saya itu bagaimana bisa konsisten untuk menahan keinginan untuk menggunakan profit usaha sih. Saya ngerem betul itu. Saya termasuk orang yang betul-betul strict sama keuangan. Dan itu terlatih dari dulu memang. Jadi setiap amanah-amanah yang terkait keuangan tuh dari kuliah, dari zaman saya SMA itu saya selalu pegang gitu. Bagi bendahara saya betul-betul strict gitu. Jadi ketika saya mendapatkan uang segitu ya dari usaha gitu, saya betul-betul memaksimalkan profit itu tuh betul-betul untuk kembali ke modal. Diputar lagi ke modal. Jadi gimana kemampuan kita untuk bisa menahan keinginan untuk memanfaatkan uang itu untuk keperluan pribadi itu sih mas. Gitu. Jadi tahan dulu deh kesenangan untuk belaga jadi owner skincare lah ibaratnya kayak gitu ya. Mau flexing apa udah tahan dulu. Sampai teman-teman saya tuh di lingkungan teman-teman kajian saya di Palangkaraya ya, saya ikut kajian di Palangkaraya, sampai mereka tuh nggak percaya kalau saya tuh owner skincare gitu. Masa sih mbak? Lo iya gitu. Yang mana Instagramnya gitu? Saya tunjukin yang ini gitu. Ya ampun kenapa mbak kok nggak flexing? Apa yang mau di flexing? Saya bilang gitu. Apalah yang mau di flexing gitu? Lo iya mbak kan owner itu kan dia flexing. Tak bilang ya Allah untuk apa flexing kayak gitu tuh lebih banyak mudorotnya lah. Kalau itu bukan saya dan bukan Aura Aquila. Saya tuh kepingin sebenarnya yang pertama itu gini, saya pingin orang-orang atau masyarakat Indonesia itu bisa lebih saya tuh sedih sebenarnya ngelihat fenomena skincare itu seolah-olah itu kayak dipersepsikan agak dalam tanda kutip ya negatif gitu loh. Bisa jadi produknya bagus, tapi entah cara marketingnya itu seolah-olah itu negatif gitu loh. Kayak apa yang persepsi masyarakat oh ini owner skincare atau mungkin oh ini skincare ini gitu. Cepetkah? Bisa putihkah gitu. Jadi kayak persepsi di masyarakat itu tuh sudah bergeser gitu loh. Jadi masyarakat itu kenapa sih kalau orang pakai skincare itu pengennya langsung putih? Kenapa sih orang pakai skincare tuh harus langsung kinclong, harus langsung mulus gitu kan? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Itu yang betul-betul miris gitu. Akhirnya apa? Mereka itu mengorbankan kesehatannya itu hanya gara-gara penampilan semata. Itu tuh kayak ya Allah sedih banget gitu loh. Saya sebagai seorang tenaga kesehatan loh, ngelihat itu tuh kayak sesuatu yang sebetulnya itu fitrahnya wanita untuk menjaga kecantikan dia, menjaga kulitnya dia. Akhirnya tuh bergeser dengan gara-gara iming-iming putih gitu loh. Saya tuh kepingin ya menggetolkan masalah edukasi sih mas gitu loh. Bagaimana sebetulnya banyak kok, nggak hanya Aura Aquila, banyak sebenarnya skincare lain yang brand-brand yang kecil-kecil gitu ya. Dia tuh betul-betul tulus pingin ngebantu orang tuh supaya kulitnya sehat gitu loh. Cuman sekarang itu marketing itu membuat seolah-olah itu di Indonesia yang namanya skincare tuh ya udah itu gitu loh. Ya sudah bikin
bikin putih, bikin kinclong gitu loh. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Jadi kami ingin menggetolkan edukasi gitu. Rencana kami ke depan tuh sebenarnya saya pingin ketika nanti ada waktu luang lebih, saya pingin edukasi ke sekolah-sekolah sih sebetulnya. Itu sudah impian saya dari dulu. Saya pingin ke SMA, misalkan di Kota Malang ini ya, saya pingin ke SMA di Malang gitu loh. Karena kalau di level universitas saya sudah diminta untuk menjadi pembicara di kampus-kampus, itu juga sudah cukup sering gitu ya. Tapi untuk level bawah lagi, adik-adik kita yang SMA, yang SMP, dia harus lebih diedukasi lebih awal gitu loh, supaya paham gitu loh. Merawat kulit itu nggak seperti itu kok gitu loh. Kita tuh esensi dari merawat kulit itu tuh bukan apa yang dipersepsikan oleh media gitu loh. Saya ingin membawa ke level edukasi yang lebih bawah lagi di level SMP ataupun SMA gitu loh. Jadi bagaimana cara melatih keterampilan juga untuk membuat sabun, cara mengedukasi mereka, itu sih impian saya sih. Iya sih, butuh waktu itu tadi sih Mas, butuh waktu, butuh usaha. Dulu waktu sebelum anak saya yang ketiga lahir, itu saya memang getol edukasi. Jadi waktu itu saya diminta jadi pembicara, saya membuka workshop, pelatihan gitu ya. Saya diminta mengedukasi ataupun melatih ibu-ibu yang ada di desa Pesanggerahan di Batu untuk bagaimana mengolah susu. Kan mereka komoditasnya susu ya, susu dari sapi, susu sapi segar, untuk menjadi produk yang nilai ekonomisnya lebih tinggi, yaitu sabun gitu loh. Saya sudah melatih mereka. Di satu desa di Bojonegoro juga sudah, mereka komoditasnya itu adalah daun kelor. Bagaimana mengolah itu menjadi satu produk sabun dan juga bahan-bahan produk kosmetik lain ya, kayak lulur dan lain sebagainya. Itu saya juga sempat untuk memberikan pelatihan di situ gitu. Nah, saya merasa tetap aja gitu loh, jiwa dosen saya atau jiwa pengajar itu nggak bisa lepas gitu loh. Saya betul-betul menikmati sih, kayak ngajar, melatih orang tuh kayak jadi satu kebahagiaan tersendiri sih. Saya pingin tetap melanjutkan itu gitu loh. Makanya saya milih besok-besok kalau memang seadanya Allah mengizinkan, saya punya tenaga, kesehatan, dan juga waktu lebih, itu saya pengen edukasi lebih lagi gitu. Sebetulnya banyak sekali Mas, banyak sekali. Saya itu banyak ditanyain sama sesama pembuat sabun, soap maker ya. Bagaimana sih Mbak Nabila bisa bikin industri kosmetik gitu ya? Khusus untuk sabun. Iya yang natural ya, sabun natural gitu. Karena kalau di luar negeri, di Amerika, di Kanada, di Singapura, itu peraturannya jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di mereka itu dia tidak perlu ada FDA-nya. FDA itu kayak BPOM-nya Indonesia ya. Untuk bisa melegalkan usaha mereka itu bikin sabun gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita harus ikut regulasinya dari BPOM gitu. Yang mana kita harus punya standar untuk ruangan produksi sendiri beserta dengan sertifikasi dari BPOM-nya. Kemudian bagaimana memaintenance dokumen-dokumen itu supaya bisa tercatat dengan rapi, itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Alhamdulillah sih, saya background-nya saya dulu seorang apoteker ya, jadi saya bisa lebih relate gitu loh dengan ilmu saya, dan saya bisa mewujudkan itu. Tapi banyak teman-teman yang lain itu kesulitan gitu loh, sampai akhirnya ada beberapa teman bahkan produsen yang dari Depok ya, dari Bogor, bukan Depok, dari Bogor, itu sampai datang ke sini gitu. Gimana sih Mbak caranya? Dikiranya saya tuh bayar ke BPOM. Saya bilang enggak Mbak, saya tuh enggak bayar Mbak. Saya mau bayar berapa ke BPOM gitu. Saya cuma renovasi aja, sedangkan BPOM tuh betul-betul 0 rupiah loh. Saya nggak bayar BPOM sama sekali. Dan BPOM pun ketika auditornya ke sini, saya kasih kue aja mereka ketakutan, dikiranya takut kena laporan gitu loh. Jadi kita masih bisa kok mengusahakan BPOM itu, tapi memang dengan jalan yang lama. Saya waktu itu prosesnya 2 tahun Mas. Dari mulai saya mengumpulkan uang untuk sewa ruangan, sewa rumah gitu ya, renovasi itu sedikit-sedikit saya kumpulin duit, dapat semen, dapat ini, kumpulin kayak gitu-gitu. Jadi saya kumpulin sedikit-sedikit tuh dapatnya 2 tahun gitu loh, dengan biaya 0 rupiah, tidak ada main-main lah ibaratnya kayak gitu. Nah teman-teman yang lain tuh kepingin sekali, karena apa? Mereka jualan sabun itu padahal di rumah itu cuman 1 cetakan, 2 cetakan gitu. Mereka pengen jualan itu hanya gara-gara tidak ada izin edar, itu mereka kesulitan untuk ngejual gitu loh. Sedangkan kalau mereka mau membepomkan produknya dengan biaya yang segitu, mungkin mereka akan keberatan gitu. Jadi harapan saya sih mungkin semoga aja ya didengar sama BPOM juga. Saya berharap sih ada regulasi yang bisa sedikit dimudahkan. Padahal sebenarnya regulasi yang saya ini juga sudah mudah sekali sih sebetulnya. Cuman entah kenapa itu masih sulit untuk dipenuhi gitu loh oleh teman-teman pembuat sabun gitu loh. Itu yang pertama, sama ini sih, sama pengendalian bahan baku itu juga luar biasa ya gitu. Jadi mudah-mudahan aja sih nanti ke depannya itu ada solusi lah supaya
pengrajin sabun alami itu yang dia masih betul-betul skala rumah tangga kecil-kecil itu ada jalan keluar tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi BPOM tuh dia ada industri kosmetik tuh ada dua mas, golongan A sama golongan B. Saya tuh masih golongan B loh padahal. Golongan B itu artinya itu untuk ruangan itu masih banyak yang ada kemudahan-kemudahan lah gitu loh. Tapi memang kita harus punya ruangan khusus gitu. Nggak bisa di dapur kayak gitu tuh nggak bisa. Tapi kalau di Amerika bisa. Di Amerika bisa, di Kanada bisa, di Singapura kamu cuma butuh satu kamar khusus aja, kamu bikin bikini aja di situ. Jadi itu. Tapi kalau BPOM nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya standar Indonesia ini lumayan tinggi sih untuk sabun natural ya gitu. Makanya salah satu distributornya Awar Akila yang ada di Abu Dhabi, kita ada satu distributor di Abu Dhabi, itu dia menjual produknya Awar Akila itu di komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di sana gitu, dan responnya bagus sekali gitu. Dia rutin, sampai sekarang dia tuh rutin kalau ada komunitasnya dia lagi ke Indonesia, ada ekstra bagasi, dia ambil berapa kilo gitu produk-produknya Awar Akila. Dan dia bilang, Mbak, sabun Awar Akila ini bagus loh, maksudnya tuh diterima banget gitu. Bahkan ada orang asli sana itu bilang, loh kok ada sabun yang betul-betul alami di sini, pure alami loh, tanpa ada tambahan deterjen sintetis, kok bisa gitu. Berapa dijualnya di Indonesia? Dibilang harganya sekian gitu. Loh kok murah? Dia bilang gitu. Kok murah gitu? Iya mbak, dibilangnya murah mbak. Loh iya kah? Iya gitu. Yaudah deh mbak, terserah deh mbak mau ngasih harga berapa, pokoknya mbak atur aja lah sama biaya transportasinya pas segala. Oh iya mbak, bisa mbak. Nah dia sedang mengusahakan lisensi khusus untuk pensuplai produk dari luar negeri supaya bisa dijual di Abu Dhabi. Dia bilang itu mudah-mudahan sih lancar. Saya Nabila Albatati, owner dari Awar Akila yang berbasic lokasinya di Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.